Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku serta teman-teman sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dalam proses belajarnya. Kembali lagi dalam pembelajaran daring mata pelajaran informatika. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang analisis data dengan menggunakan program aplikasi Microsoft Excel. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, dilanjutkan yaitu pengertian pengolah angka atau yang disebut dengan spreadsheet. Apa itu spreadsheet, pengolah angka? Ya, benar. Spreadsheet atau pengolah angka yaitu sebuah aplikasi pengolah angka, program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Kemampuan aplikasi ini antara lain pembuatan tabel data, pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, database, dan lain-lain. Dalam hal ini, angka yang sering muncul di bidang bisnis, ilmiah, perencanaan, pembuatan statistik, pembuatan lembar kerja, pengolahan angka untuk perhitungan sebuah data, basis data dan grafik. Pengolah angka atau spreadsheet merupakan aplikasi yang mempunyai lembar kerja, worksheet, berupa kolom dan baris yang disebut dengan row. Pengisian atau pengetikannya dilakukan pada sel, perpotongan kolom dengan baris. Aplikasi ini dapat digunakan untuk data dalam bentuk tabel, perhitungan bilangan, laporan keuangan, termasuk penerapan rumus atau formula. Nah, perangkat aplikasi pengolah angka yaitu program yang difungsikan untuk pengolahan data berupa angka. Kemampuan aplikasi ini antara lain pembuatan tabel data, pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, database, dan lain-lain. Itulah pengertian singkat tentang pengolahan angka atau yang disebut dengan spreadsheet. Baik anak-anak, dilanjutkan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis aplikasi pengolah angka. Nah, di bawah ini ada beberapa jenis aplikasi pengolah angka. Yang pertama ada Caspread, ada Start Office Calc, ada Open Office Calc, ada Genome, Generic, dan ada Abacus, Lotus 123, dan Microsoft Excel. Yang pertama Caspread, yaitu aplikasi pengolah angka yang bersifat open source dan multi-platform. Open source berarti kita dapat mendownload secara gratis dari internet dan menggunakannya secara bebas. Yang selanjutnya ada Start Office Calc, yaitu merupakan aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Sun Microsystems. Start Office Calc adalah aplikasi pengolah angka yang bersifat multi-platform, yang berarti dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk Linux, Solaris, Unix, dan Windows. Yang selanjutnya ada Open Office Calc, kalkulator, yaitu program spreadsheet yang dapat dipergunakan untuk membuat daftar, memelihara record, dan menganalisis data. Open Office Calc dapat digunakan untuk mengelola data dalam bentuk spreadsheet, menggunakan rumus untuk melakukan perhitungan data, dan menampilkan hasil dalam bentuk grafik. Yang selanjutnya ada Genome Office Generic, yaitu sebuah aplikasi pengolah angka yang terdapat pada sistem Linux dengan desktop environment Genome. Aplikasi ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi pengolah angka yang lainnya. Generic dilengkapi dengan fitur-fitur standar aplikasi pengolah angka seperti fungsi sort, filter, dan calc. Yang selanjutnya ada Abacus, yaitu sebuah aplikasi pengolah angka yang hanya membutuhkan memori kecil dan sangat mudah digunakan. Awalnya Abacus dikembangkan sebagai proyek mahasiswa di Universitas IST Portugal di bawah bimbingan Profesor Erlindo Oliveira. Yang selanjutnya ada Lotus 123, yaitu sebuah aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh IBM. Lotus 123 dikeluarkan dalam satu paket bersama-sama aplikasi Office lain dan dikenal dengan nama Lotus Smart Suite.
Lotus 123 merupakan program spreadsheet yang bekerja di bawah kendali sistem operasi DOS. Namun pada perkembangan terakhir, program Lotus mulai digunakan pada program Windows agar hadirnya software Lotus 123 untuk Windows. Program ini sempat tenar dan banyak digunakan oleh masyarakat dunia di era tahun 80-an. Yang terakhir, Microsoft Excel. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Karena apa? Aplikasi ini dibuat oleh Microsoft Corporation dan didistribusikan bersama dengan paket program Microsoft Office dan tidak berada dalam satu paket sistem operasi Windows. Nah, pada kalangan masyarakat saat ini yang sering digunakan aplikasi pengolah angka yaitu Microsoft Excel, karena yang tampilannya lebih mudah digunakan dan lebih mudah dipelajari. Itu beberapa jenis aplikasi pengolah angka. Baik, dilanjutkan. Yang selanjutnya ada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan membuka operasi dasar Microsoft Excel. Terus yang selanjutnya, untuk memulai menggunakan Microsoft Excel, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yaitu yang pertama harus klik tombol start pada keyboard. Yang selanjutnya, lalu ketikkan kata Excel, lalu klik lambang Excel yang ada di tampilan start. Nah, itu gambar tampilan start yang kita mencari Microsoft Excel, seperti tanda panah di berikut ini. Nah, itu tampilan Microsoft Excel-nya. Nah, kalau di sampingnya itu tampilan shortcut Microsoft Excel yang ada di desktop. Biasanya setiap laptop atau komputer itu sudah ada bawaannya yang dipasang shortcutnya di desktop, akan tapi ada juga yang belum terpasang, seperti yang gambar di sampingnya itu. Kita harus mencarinya terlebih dahulu di start. Nah, itu gambar tampilan Microsoft Excel yang di desktop. Lalu kemudian setelah beberapa saat akan muncul tampilan dasar Microsoft Excel tipe 2013, 16 dan 19. Nah, di situ ada gambar tampilan Microsoft Excel yang belum terbuka. Nah, lalu klik blank workbox seperti di gambar di atas yang diberi tanda panah untuk memulai menjalankan aplikasi Microsoft Excel. Nah, seperti gambar itu. Nah, kita klik, nanti akan muncul lembar kerja Microsoft Excel. Nah, tampilan lembar kerja Microsoft Excel sudah mulai bisa digunakan. Nah, itu tampilan lembar kerja Microsoft Excel tipe 2013, 16 dan 19. Baik, anak-anak, kita lanjutkan, yaitu yang selanjutnya ada menu dan icon pada Microsoft Excel 2013, 16 dan 19. Nah, di situ ada gambar tampilan ribbon. Ada home, insert, page layout, formulas, data, preview dan view. Itu tampilan menu pada Microsoft Excel. Dilanjutkan, di situ ada fungsi workbox pada Excel dan bagian-bagiannya. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut itu. Nah, di situ ada beberapa penjelasan pada lembar kerja Microsoft Excel. Yang pertama ada title bar, yaitu menampilkan nama workbox yang sedang aktif atau dibuka. Secara default, nama workbox pada Microsoft Excel adalah book 1. Nah, yang selanjutnya ada quick access toolbar, berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Anda dapat mengurangi atau menambahkan perintah yang ditampilkan pada quick access toolbar. Yang selanjutnya ada kontrol jendela, berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, yaitu maximize, minimize, dan menutup jendela Microsoft Excel. Yang selanjutnya nomor 4 ada menu bar, merupakan kumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. Setiap menu bar terdiri dari ribbon.
Ribbon adalah tempat perintah-perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan ikon perintah atau command button. Masing-masing command button mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Yang selanjutnya nomor 5 ada name box atau kotak nama. Berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Yang selanjutnya formula bar nomor 6. Berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Anda juga dapat mendefinisikan nilai numerik maupun teks pada formula bar. Yang nomor 7 ada kolom atau kolom. Berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A sampai XFD. Anda dapat menggunakan Ctrl plus tanda panah ke kanan untuk menunjukkan kolom terakhir pada Microsoft Excel, baik 2013, 16, 19, dan sebagainya. Yang selanjutnya nomor 8 row atau baris. Berfungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka 1 sampai 1048576, dan dapat juga menggunakan Ctrl plus tanda panah ke bawah untuk menuju baris terakhir pada Microsoft Excel. Yang ke-9 ada sel aktif. Sel aktif ini berarti sel yang diarahkan pada printer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. Yang ke-10 ada tab worksheet. Berfungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Selanjutnya lembar kerja Excel adalah semua sel yang ditampilkan pada workbook yang biasa digunakan untuk mengerjakan tugas pada Microsoft Excel. Yang ke-12 ada horizontal scroll bar, yaitu berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke kanan dan ke kiri karena horizontal. Kalau vertical scroll bar yaitu berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah. Yang selanjutnya 14 ada page view, yaitu berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Yang terakhir nomor 15 ada status bar, berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan pengguna. Nah, itulah beberapa penjelasan singkat tentang fungsi workbook pada Excel dan bagian-bagiannya. Baik, dilanjutkan yaitu cara membuat workbook baru pada Microsoft Excel. Nah, tata caranya yaitu beberapa teknik terkait membuat workbook, yaitu ada 2 dengan menggunakan keyboard dan juga ada tampilan pada Microsoft Excel-nya, dan menyimpan bagaimana Microsoft Excel itu bisa disimpan pada komputer atau laptop kita. Baik, cara membuat workbook baru pada Microsoft Excel. Yang pertama, klik file pada menu bar. Pada tampilan Microsoft Excel 2013, 16, dan 19 itu ada file pada pojok sebelah kiri. Nah, itu kita klik. Lalu kemudian klik new sehingga muncul jendela dialog new workbox. Yang selanjutnya klik blank workbox. Lalu maka workbook baru berhasil dibuat. Ada juga cara kedua yaitu dengan menggunakan shortcut keyboard untuk membuat workbook baru dengan menekan Ctrl plus N. Nah, nanti akan langsung masuk ke dalam lembar kerja Microsoft Excel yang baru. Perhatikan gambar di samping. Nah, itu ada tampilan gambar file yang diklik pertama kali ketika kita ingin membuat file baru pada menu bar Microsoft Excel. Tuh, ada panahnya. Yang selanjutnya itu gambar kedua, ada blank workbox. Yang selanjutnya itu akan kita klik, nanti akan masuk ke dalam lembar kerja Microsoft Excel yang baru. Nah, itu yang ada tanda panahnya. Itu beberapa cara untuk membuat workbook baru pada Microsoft Excel dengan tampilan menu bar yang ada di layar Microsoft Excel ataupun dengan menggunakan shortcut pada keyboard yaitu Ctrl plus N.
anak-anak dan teman-teman sekalian, yang selanjutnya ada cara membuat worksheet baru pada Microsoft Excel. Untuk membuat worksheet baru, klik tanda plus pada tab worksheet. Perhatikan gambar di bawahnya. Nah, itu tampilan worksheetnya. Yang kalau kita ingin membuat worksheet baru, kita tinggal pencet atau klik tanda plus yang ada di samping itu. Nah, itu tampilan beberapa sheet yang sudah siap digunakan. Baik anak-anak, yang selanjutnya ada cara menyimpan workbook baru pada Microsoft Excel. Yang pertama, klik file pada menu bar, lalu klik save sehingga muncul dialog save, lalu klik browse sehingga muncul jendela save as. Pilih directory untuk menyimpan workbooks. Buat nama file untuk workbook yang akan disimpan pada kolom file name sesuai dengan tugas yang apa yang kita buat namanya. Pilih jenis tipe file di kolom save as type. Nah, gunakan tipe Excel Workbooks atau singkatannya XLSX untuk menyimpan dalam format standar Microsoft Excel. Nah, selanjutnya klik save atau simpan. Nah, lalu workbook baru berhasil disimpan dalam laptop atau komputer yang kita gunakan. Selain cara-cara di atas, ada yang cara simple untuk menyimpan workbook yang akan kita simpan di laptop atau komputer, yaitu juga bisa menggunakan shortcut keyboard yaitu Ctrl plus S. Ctrl plus S untuk menyimpan workbook baru. Perhatikan gambar di samping. Nah, di situ ada tampilan cara meng-save atau menyimpan dokumen yang akan kita save di dalam komputer atau laptop yang kita gunakan. Nah, itulah beberapa cara menyimpan workbook baru pada Microsoft Excel. Bisa menggunakan tata cara yang ada di layar kerja Microsoft Excel atau bisa menggunakan shortcut pada keyboard dengan cara Ctrl plus S untuk menyimpan Microsoft Excel ke dalam sebuah komputer atau laptop. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku serta teman-teman sekalian, materi pada kesempatan pagi hari ini sudah selesai tentang analisis data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Semoga materi di atas dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.